Siapa nih yang pernah mengalami sariawan? Ya, jadi kalau sariawan ini, ya rasa saya rata-rata pernah ya mengalami sariawan. Ya perih, mau ngomong nggak nyaman ya, makan juga nggak enak, minum juga nggak enak. Intinya sensasi kenikmatan makan dan minum itu jadi berkurang ya, karena rasa sakit yang timbul sebab sariawan tadi. Nah, sariawan mulut, ya ini mungkin sudah tahu lah ya. Tapi gimana kalau sariawan vagina? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok bisa ya ada sariawan di vagina? Jadi sariawan vagina ini adalah infeksi umum ya, yang disebabkan oleh pertumbuhan jamur berlebihan. Nah, nama lainnya untuk infeksi ini adalah Candidiasis ya, atau Monilia. Jamur penyebab sariawan ini sebenarnya hidup secara alami di usus ya, kemudian dalam jumlah sedikit di vagina. Ya, tapi walaupun tidak berbahaya, kalau seandainya jamur ini jumlahnya meningkat, pertumbuhannya nggak terkontrol ya, berlebihan, ya akhirnya muncul ya gejala berupa gatal di vagina ataupun di misfi ya, ada luka seperti sariawan. Nah, inilah intinya berlebihan ya. Kalau berlebihan nggak baik. Kondisi sariawan di vagina ini bisa dialami oleh wanita dengan usia berapapun ya, mau usianya 20-an ya, 30-an ya, anak perempuan tentunya, kalau laki-laki enggak. Nah, jadi sariawan di vagina ini ya, ini jarang kalau seandainya sudah menopause ya, mengalami menopause ini jarang mengalami. Nah, tapi kalau belum menopause ya, ini bisa umum terjadi pada wanita. Sariawan ini ya bakal membuat rasa tidak nyaman. Ya, umumnya memang tidak menyebabkan masalah kesehatan serius. Tapi kalau seandainya ya teman sehat di rumah mengalami sariawan di vagina berulang, ya itu memang perlu diperiksakan ke dokter. Ya, kenapa nih kok bisa berulang? Ya, yang harusnya mungkin sekali, ya ini kok sering mengalami sariawan di vagina. Ya, ditakutkan adalah ada masalah kesehatan serius di situ. Nah, kemudian gejala atau ciri-ciri sariawan vagina ini gimana, Dok? Nah, jadi gejala sariawan di vagina yang paling umum adalah itu gatal ya, gatal, kemudian iritasi, ya pembekakan, dan juga kemerahan di dalam ya mulut rahim dan juga di sekitar vagina. Dan teman sehat pasti akan menemukan ya keputihan dengan tekstur yang lengket, ya berbau tidak sedap ya, ataupun berbau menyengat. Kemudian ketika berhubungan seksual dengan pasangannya itu ya nyeri, kemudian sensasi terbakar ketika buang air kecil. Dok, apa nih penyebab sariawan vagina? Nah, jadi teman-teman ya, kebanyakan sariawan vagina ini disebabkan oleh jamur Candida albicans. Nah, jadi jamur ini secara alami memang sudah ada di dalam vagina, tapi ya jumlahnya itu normal. Nah, kalau seandainya dia tidak normal, jumlahnya akhirnya berlebihan, ya pertumbuhannya tidak terkendali, ya inilah yang akhirnya menimbulkan gejala. Nah, kemudian ada faktor risiko ya, kenapa orang bisa mengalami ya sariawan di vagina. Itu kehamilan, ya mengkonsumsi pil KB, ya penyakit diabetes, ya sistem kekebalan tubuh yang lemah, ya stres, kemudian kesalahan dalam membersihkan vaginanya. Misalkan ya membilas vagina dengan sabun, ya kemudian tidak bersih. Nah, berikutnya itu memakai pakaian yang ketat dan tidak menyerap keringat. Nah, jadi teman-teman ya di rumah jangan pakai yang ketat-ketat, celana dalam ya ataupun celana luarnya pun jangan ketat-ketat ya, karena ini berisiko jadi lembab, akhirnya meningkatkan ya pertumbuhan dari jamur vagina. Nah, kemudian tertular infeksi dari orang lain. Nah, ini juga bisa. Nah, kemudian gimana, Dok, kalau kita tahunya kita ini mengalami infeksi jamur tadi ya, ataupun sariawan tadi? Nah, ini biasanya ya kalau seandainya teman sehat ke dokter, itu biasanya dokter nanya-nanya dulu ya, ataupun anamnesa dulu, kemudian cari tahu dulu riwayat kesehatan tentang infeksi vagina sebelumnya, ataupun ada infeksi menular seksual ya, kemudian barulah dilakukan pemeriksaan ya vagina, leher rahim, untuk mengetahui ada tanda-tanda infeksi atau tidak. Nah, kemudian bisa dilakukan uji sekret vagina untuk menentukan jenis jamur yang menyebabkan infeksi. Nah, jadi harus tahu dulu ya, ini kira-kira jamurnya apa, Candida albicans atau tidak. Nah, kemudian, Dok, gimana nih cara kita mencegah ya, ataupun cara kita mengatasinya sariawan di vagina ini?
Nah, jadi ada cara yang bisa teman-teman lakukan di rumah, yaitu ganti pakaian dalam ya. Setiap hari yaitu 2 kali lah. Jadi jangan suka pakai celana dalam yang misalkan dari pagi sampai sore gitu ya. Kemudian cuci pakaian dengan bersih ya, pakaian dalamnya dengan bersih ya, dengan berbahan dasar lembut, kalau bisa jangan pakai parfum-parfum gitu. Nah, kemudian jangan mengenakan celana dalam yang ketat. Nah, biasanya ya wanita ini suka pakai dalam yang ya bagus-bagus gitu ya. Dalam arti bagus ini modelnya lucu-lucu. Tapi perhatikan dulu ya, jangan ketat, ya sesuai ukuran, ya pakai yang berbahan katun ya, menyerap keringat. Jangan yang karet ya, karena ini dia nggak menyerap keringat. Sirkulasi udaranya kurang baik. Tidak minum obat antibiotik kecuali kalau benar-benar membutuhkan. Maksudnya gimana nih? Ya, antibiotik ini harusnya memang diresepkan oleh dokter. Ya, nggak bisa kita minum sendiri. Karena nanti takutnya resistensi dari bakteri ya, akhirnya jadi kebal. Nah, kemudian hindari dosing. Jangan membersihkan vagina ya lebih dari sekali sehari. Nah, misalkan pagi, siang, malam gitu ya, rutin membersihkan vagina ini juga nggak bagus ya. Nah, kemudian ya jika punya sakit diabetes, ya harus terkontrol gula darahnya. Gimana caranya? Pola hidup sehat, ya makannya sehat, kemudian konsumsi obat secara teratur. Nah, kemudian teman-teman ya selalu bersihkan area vagina dari depan ke belakang. Ya, jangan kebalik ya. Kalau kebalik, takutnya bakteri yang ada di anus itu sampai ke vagina. Jadi dari depan ke belakang. Selain dengan pengobatan rumahan tadi, ya, ini teman sehat di rumah bisa beli obat di apotik. Ini dijual bebas ya, jadi nggak perlu resep dokter. Ya, ini tujuannya itu untuk mengurangi jumlah jamur ya, sehingga nanti ya gejala berkurang, akhirnya sembuh. Ya, obatnya krim clotrimazole ya, krim econazole, tablet fluconazole, tablet itraconazole. Kalau seandainya untuk ibu hamil dan menyusui gimana nih dok? Ya disarankan untuk pengobatan yang menggunakan krim saja ya, bukan tablet. Jadi itu teman sehat ya. Ya, apa sih sariawan vagina, bagaimana gejala dan juga cara mengobatinya ya. Sudah lengkap. Ya, semoga tidak ada yang mengalaminya, tapi kalau seandainya mengalaminya bisa dijadikan solusi ataupun rekomendasi. Oke, terima kasih yang sudah nonton video sampai habis. Kalau suka jangan lupa subscribe, ya, like, share. Mau bahas apa lagi di video saya selanjutnya? Ya silakan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi, salam sehat, sampai jumpa.